Hai, kita beropini lagi ya. Kali ini aku mau membahas tentang kepemimpinan. Namun kepemimpinan ini mengacu kepada bidang keselamatan kesehatan kerja. Kalau bahasa Inggrisnya health, safety, security, dan environment. Keempat bidang tersebut sangat berkaitan. Sebab kalau tidak berkaitan bukan K3 namanya. K3 ini kalau menurut aku pribadi merupakan bidang yang begitu lahan basah ya, sebab ini dibutuhkan oleh semua perusahaan, semua sektor pekerjaan membutuhkan tenaga safety officer, pemimpin-pemimpin yang berjiwa peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja seseorang. Baik, aku kali ini eh, mau menjawab ya eh, unek-unek yang mungkin ada di benak teman-teman safety officer. Memang aku safety officer ya pada 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2017 sampai 2018 aku menjadi safety officer. Namun aku sudah berpindah, namun bidangnya tetap sama, yaitu K3, hanya saja di kantor pusat. Kalau di kantor pusat ya pekerjaannya cuma mikir dan membuat program program kebijakan, memonitoring, mengevaluasi program tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Namun yang ujung tombaknya adalah teman-teman di cabang ya. Jadi mungkin di pola pikir teman-teman safety officer pasti saja ada beberapa unek-unek ya. Unek-uneknya seperti ini. Mungkin mereka mengalami adanya tekanan dari pemimpin K3 yang secara yang secara pengamatan hanya omong doang, namun tidak memberikan contoh yang baik bagaimana cara bekerja yang bagus. Sebenarnya pola pikir safety officer itu sebenarnya uh, kalau aku bilang khusus ya, sangat khusus. Mengapa sangat khusus? Karena dia berpikiran sangat teknis sekali dan mereka menginginkan contoh yang baik dari pemimpin. Jadi di benak safety officer ini memiliki pola pikir mengkritik juga sebenarnya di belakang layar, karena aku juga memiliki teman, kadang aku mendapatkan curhat dari dia bagaimana kadang dia itu memiliki masalah terhadap atasannya. Jadi dia curhat ke aku. Jadi pernah dia nanya bagaimana sih cara kita, bagaimana menyikapi pemimpin unit bisnis K3 di perusahaan yang hanya omong doang tapi tidak memberikan contoh yang baik bagi stafnya. Sebenarnya safety officer ini temanku, dan aku tidak mau membuka nama dia. Cukup aku cukup aku sebut Mr. X begitu aja. Dia memiliki masalah dengan atasannya. Menurutku ini harus dipecahkan masalahnya. Namun dengan pendekatan yang spiritual dan pendekatan psikologis. Karena dua bidang ini kalau disampaikan kepada dia itu menurut aku lebih cocok, dan aku harus menyampaikan lewat video ini. Karena video ini kemungkinan bisa bermanfaat bagi teman-teman safety officer yang memiliki masalah terhadap atasannya. eh, Kebanyakan ya kita mendengar pemimpin K3 yang dipercaya oleh top manajemen paling atas itu selalu mendengungkan sebuah kalimat no accident, no accident, no accident. Namun itu cuma sebatas omongan aja, tapi tidak diimplementasikan. Aku secara pribadi itu lebih pro dengan pemimpin K3 yang memberikan contoh real di depan. Jadi para staffnya ini bisa meniru. Jadi si safety officernya ini memiliki pola pikir, oh iya ya, pemimpinku aja itu bisa seperti ini, bisa begitu pedulinya dengan keselamatan kerja orang. Dan secara otomatis si safety officer, si staff ini eh, merasa malu kalau tidak berlaku yang baik, tidak menjalankan program dengan K3, tidak menjalankan program K3 dengan baik. Dia merasa malu begitu, karena si atasannya sendiri terjun langsung ke lapangan memberikan contoh dengan baik. Maka secara otomatis staff ini itu akan memiliki rasa malu dan rasa rasa sungkan ya, rasa malu yang begitu lebih. Makanya di kemudian hari safety officer tersebut akan melakukan kegiatan
menjalankan program K3 dengan baik begitu. Namun aku sudah menuliskan ada 5 cara aku ketika kalian wahai safety officer memiliki masalah terhadap atasan. Kalian memiliki pola pikir pemimpin K3 ku ini begitu omong doang, namun tidak bekerja real secara di lapangan. Contohnya aja, ketika ada vendor yang bekerja di lapangan, dia langsung menyuruh si staffnya untuk menyetop pekerjaan. Sebenarnya itu bisa aja dengan cara dia menegur langsung. Karena kalau tidak ditegur langsung, para vendor tersebut yang tidak memakai alat pelindung diri bakal kecelakaan nantinya. Nah, kenapa si atasan ini malah menyuruh stafnya yang di bawah yang bukan berada pada tempat tersebut, yang tidak berada pada lokasi tersebut. Nah, ini sebenarnya salah. Dan ini harus dipahami. Jadi, K3 itu adalah tanggung jawab bersama. Ketika semua orang memiliki mindset, pola pikir, keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah safety first yang diutamakan, maka kalau kamu berada di lokasi kerja tersebut, ya udah, kamu yang harus menegur dan kamu yang harus mengedukasi pekerja tersebut. Oh, begini loh caranya, dengan intonasi yang bagus, dengan intonasi yang baik, tidak menyinggung perasaan, begitu caranya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kamu atasan, kamu langsung telepon staff kamu yang di bawah yang bukan berada pada lokasi unsafe condition dan unsafe action tersebut, malah menelpon dan menyuruh staff untuk datang langsung menegur. Itu bukan cara yang baik. Itu bukan cara atasan, bukan cara memimpin yang baik. Menurut aku sih itu cara yang kuno ya, cara yang pelin-pelan dan harus dijauhkan dari diri kita kalau kita nanti suatu saat menjadi atasan. Dan video ini aku dedikasikan sebagai untuk diri aku sendiri kalau suatu saat dipercaya menjadi pemimpin K3 begitu. Kita langsung ke topik ya. Ini sudah 7 menit aku menyampaikan unek-unek dari temanku. Pertama, kalau kita menghadapi pemimpin K3 yang hanya ngomong doang, itu pertama mindset kita itu jangan mengkritik aja, tapi tidak memberikan solusi. Nah, ini kita harus hindari. Sebab kalau kita mengkritik, semua orang juga bisa mengkritik. Namun, kalau orang bisa memberikan solusi sekaligus mengkritik, wah itu luar biasa. Jadi dia lampiaskan semua unek-unek dia mengkritik habis-habisan, namun di endingnya dia memberikan solusi yang begitu tajam. Nah, inilah yang perlu dibangun oleh safety officer. Mindset atau pola pikir safety officer harus seperti itu. Mengkritik boleh, di belakang layar juga boleh, di hadapan langsung juga boleh. Karena kita harus mengedepankan keidealisan kita ya sebagai pemuda atau sebagai safety officer yang masih muda gitu. Jadi semangat pemuda itu harus berapi-api, namun kita harus sopan ya, harus menjaga menjaga tata krama lah. Dan yang kedua, aku mau menyampaikan, tanamkan bahwa K3 itu adalah ibadah. Ketika kita memiliki pola pikir bidang K3 itu adalah ibadah yang tujuannya menyelamatkan orang, mengedukasi orang, maka kita tidak ada rasa ingin menjatuhkan atasan, menjelek-jelekkan atasan. Itu kita tidak mungkin memiliki pola pikir seperti itu. Karena Allah sendiri memberikan wejangan dan nasihat kepada kita, jangan membuka aib seseorang. Nah, kalau kita memiliki pola pikir ibadah, K3 itu adalah ibadah, maka kita bisa menjadikan bidang K3 ini bersinar begitu. Dan itu perlu ditanamkan di dalam otak dan perlu dilakukan secara konsisten gitu. Ngomong itu memang mudah ya, cuma kalau dijalankan secara konsisten, wah itu luar biasa nanti hasilnya. Dan yang ketiga, cara aku pribadi, solusi dari aku pribadi ketika menyikapi pemimpin K3 yang hanya omong doang, tidak memberikan contoh yang real terhadap safety officer, terhadap karyawannya, terhadap staffnya. Yang ketiga itu jangan ikuti cara pemimpin tersebut dari sisi perilaku maupun dari sisi ucapan maupun tindakan, sebab itu orang tidak patut dijadikan role model. Lebih baik cari aja orang-orang yang memang
kualitasnya tinggi, sopan santunnya tinggi, nah itu yang dijadikan role model. Walaupun atasan kita itu tidak mantap di hati, ya udah, jangan tiru lah, jangan tiru ucapan dan tindakan dia. Ucapannya memang baik tapi perilakunya tidak bagus, wah itu sama sekali bohong ya. Dan yang keempat, ambil yang baiknya saja sifat dari pimpinan K3 tersebut. Kita jangan menampilkan bahwa atasan itu pasti ada sisi baiknya, ada sifat baiknya. Maka dari itu kita jangan mengambil yang buruk-buruknya lalu kita mempraktekannya kembali. Wah, itu bahaya sekali. Maka dari itu ambil aja sifat-sifat baik dari dia. Mungkin dia suka mentraktir, ya udah, cara-cara ini bisa kalian praktekkan di masa depan ketika kalian menjadi pemimpin di masa depan gitu. Jadi ambil sifat-sifat baik dari atasan tersebut, comot sini, comot sini, comot sini, lalu jadikan pakaian kebaikan di dalam diri kita. Maka dari itu nanti kita akan menjadi sukses ke depannya. Dan yang kelima, bekerja aja dengan baik, jalankan aja program K3 dengan baik, dan jagalah hubungan baik kita kepada pimpinan yang hanya omong doang tersebut. Memang menurut pendapat kita dia hanya omong doang, namun di satu sisi kita harus memiliki sikap sopan santun yang baik, dan kita harus menjaga emosional dia. Jangan sampai dia memusuhi kita, padahal kita sudah tahu nih musuh kita itu musuh dalam batin lah, ibarat katanya itu adalah dia begitu, karena setiap hari kita bertemu dengan dia. Yang pertama, yang poin kelima tadi itu yang perlu dipraktekkan tuh, karena ketika kita punya pola pikir geopolitik ya, kita tahu nih itu dia adalah musuh. Suatu saat nanti ketika dia masih berada di perusahaan tersebut dan kita dipercaya jadi pemimpin perusahaan, kita jangan terlalu berharap dengan dia, karena kita sudah tahu bahwa ketika dulu dia menjadi atasan, dia memiliki karakter yang begitu tidak bagus terhadap kita. Apalagi nanti jadi karyawan, bisa-bisa dia bekerja biasa-biasa aja gitu, entah itu menjilat atau apa, kita nggak tahu. Jadi mungkin itu dulu ya 5 poin ketika kita memiliki pemimpin K3, atasan kita yang di bidang K3 itu hanya omong doang tapi tidak memberikan bukti dan edukasi kepada karyawannya dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.